wajah dengan tangan, kedua tangan sudah. Saya mau berkata sama-sama lagi. Betapa tercurah urapi umatnya. Sekali lagi jemaat saja katakan, akur baru. Akur baru tercurah penuhi umatnya. Tuhan saya akan kita bercita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Siap-siap musik sama-sama. Ayo cepat siap-siap sama-sama katakan, akur baru. Akur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Kata kuasanya api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus ada. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus ada. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Beritakan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Beritakan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Segala raja. Haleluya. Yesus adalah Raja, segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan Yahweh dahsyat. Yahweh dahsyat. Lagi katakan Bapak Yahweh dahsyat. Bapak Yahweh dahsyat. Berikan sorak-sorak yang paling meriah. Haleluya. Mari yang tahu pujian ini, sama-sama kita angkat pujian ini. Al-Afi Kemai, Al-Afi Kemai. Katakan ke nafsi, ke nafsi. Semua Tuhan, semua kita udah bangkit berdiri. Bagaikan rusa, kami merindukan air hidup. Kami sangat merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Katakan jiwaku,
sangat merindukan Engkau Tuhan. Katakan padamu Tuhanku, padamu Tuhanku, padamu Tuhanku, mengundang Bapak Dr. Yohan Mawati M.A.Domin selaku Ketua Sinode untuk bawa ke dalam kebenaran firman Tuhan. Lagi katakan kenasi, kenasi. Saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita boleh masuk kepada perayaan Sukkot. Perayaan yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Perayaan Sukkot itu, kami menunjuk sebelah kiri, saya minta yang pakai mouse boleh tunjuk kedua-duanya. Perayaan ini dirayakan di Israel dari sekarang ke zaman itu 3.500 tahun lalu dari sekarang perayaan ini. Itu terdapat dalam Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 44. Orang Israel disuruh oleh Bapa Yahweh untuk merayakan hari raya Sukkot untuk mengenang kedahsyatan Bapa Yahweh yang telah memimpin mereka keluar dari negeri perbudakan Egypt, Mitzrayim, yaitu Mesir, yang telah menjajah mereka selama 400 tahun. Dan mereka keluar dengan tangan yang kuat, dan sepanjang perjalanan mereka itu hidup di pondok-pondok seperti yang ada di sebelah kanan kita ini. Dan perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan melewati padang-padang belantara yang tandus dan kering. Dan pada waktu kami pernah ke sana, pas kami di sana waktu dari Mesir ke Gunung Sinai dan ke Israel itu udara pada waktu 43 derajat Celcius atau panas sekali, tapi katanya juga bisa 45 derajat Celcius. Jadi kalau orang hidup di padang pasir itu dalam tempo sekitar hampir 40 tahun, berarti mereka itu akan menjadi kayak ikan asin atau mereka akan menjadi kering. Tetapi ada kedahsyatan luar biasa yang terjadi, yaitu bahwa Bapa Yahweh melakukan mujizat. Mujizat apa? Dari tabut perjanjian Tuhan, dari Aron Berit, dari tabut Elohim yang ada, yang dipikul oleh bangsa Israel. Pada waktu siang hari, tiang awan keluar cuma kecil, tapi waktu dia menembus atap kemah,
Dia waktu membungung tinggi beberapa ratus meter di angkasa, dia membentuk cendawan raksasa atau payung raksasa, sehingga orang Israel pada siang hari tidak akan mati kepanasan karena tiang awan, dan pada malam hari ada tiang api yang datang untuk menaungi mereka, sekaligus tempat berdiang, dan juga sekaligus sebagai seperti sekarang ini, listrik atau PLN tanpa tarif daya listrik, terang benderang untuk setiap malam. Itu ada pemeliharaan Yahweh yang ajaib, dan bahwa mereka di sana dipelihara dengan roti mana yang dari surga, bahkan mereka juga dipelihara dengan daging yang diturunkan lewat burung-burung yang dikirim oleh Bapa Yahweh, atau di dalam padang belantara yang tandus dan gersang, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan diancam oleh kematian karena cuaca yang tidak bersahabat dan mematikan. Di sana pemeliharaan yang luar biasa terjadi buat bangsa Israel. Itulah mereka hidup di pondok seperti di kanan kita ini, tanpa menjadi kering atau tanpa mengalami kesulitan karena ada tiang awan, tiang api. Itulah perayaan Sukkot. Kita terus. Yang berikut. Nah, kita melihat gambar ini, amazing grace. Amazing grace. Kasih karunia Yahweh yang sangat besar. Dimulai daripada Adam jatuh dalam dosa, dikatakan ketika kamu makan buah, kamu mati. Pada saat itu kamu mati. Tetapi amazing grace, yaitu Tuhan datang menebus Adam, dan kemudian mereka diberikan pakaian dari kulit dan darahnya tercurah sebagai penebusan, dan Adam tidak mati, tetapi Adam dan Hawa hidup. Kasih karunia. Ketika orang Israel 400 tahun dijajah di Mesir, kasih karunia datang. Ketika di dalam kitab Hakim-Hakim 15 hakim, Otniel, Ehud, Kasamgar, Deborah, Gideon, Abimelek, Tola, Yahir, Epta, Ibsan, Elon, Abdon, Simpson, Eli, dan Samuel. Ada 15 kali orang Israel dijajah oleh bangsa Filistin dan bangsa lain, dirampok hartanya, dan semua ternaknya dirampas. Karena mereka pada waktu mereka berbuat dosa, Bapa Yahweh membiarkan mereka dihajar oleh bangsa kafir. Tetapi kasih karunia, setiap kali mereka bertobat, datanglah kasih karunia, amazing grace. Dan saudara sekalian, Israel berbuat dosa, kena kutuk dan harus mati. Tapi kasih karunia Tuhan membuat penebusan melalui darah kambing, domba, dan lembu, burung merpati, dan burung tekukur. Dan puncak daripada kasih karunia bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk all nation, segala bangsa, ketika Mesias disalibkan di Golgota untuk menebus dosa kita. Dan amazing grace yang luar biasa akan terjadi ketika kedatangan Mesias yang kedua kali. Luar biasa. Mesias sebagai pusat, dan kemudian para malaikat datang, dan kemudian orang percaya siap untuk menyambut kedatangan Mesias. Dahsyat, luar biasa. Saudara akan menyambut dia kalau kita taat dan setia melakukan firman. Amin. Kita terus lagi. Agama dan perayaan. Untuk belajar tentang perayaan, kita tidak usah belajar hanya untuk orang Kristen punya perayaan. Lebih baik kita belajar tentang agama dan perayaan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, agama Islam, Tuhannya Allah, hari raya Idul Fitri dan lain-lain, kitabnya Al-Quran dari Arab 1400, kurang lebih 1434 tahun lalu. Agama Hindu, Brahma Wisnu Siwa, harian Nyepi, kitab Weda dari India 1930 tahun lalu. Agama Konghucu dari tuannya Kuan Im Kuan Ko Macopo dari Cina, kitabnya kitab Susi, hariannya Imlek kurang lebih 2500 tahun lalu. Kita terus lagi. Agama Buddha, Tuhannya Buddha, hari raya Waisak, kitabnya Tripitaka dari Nepal 2600 tahun lalu. Agama Katolik, di Indonesia ada agama Katolik disebut agama Tuhannya Allah, hari raya Paskah, juga Natal dan sebagainya. Alkitab Plus kitabnya, karena masih ada tambah dengan 12 kitab, dari Roma kurang lebih 1900 tahun lalu berdiri. Agama Protestan, Tuhannya Allah, Paskah dan Natal, Alkitab, dan dari Israel 2013 sesuai penanggalan yang ada. Kita terus lagi. Oh, ini kurang lengkap. Di sebelah sini lengkap. Gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh.
Tuhannya Yahweh, Tuhan dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel. Merayakan 7 hari raya sesuai dengan tata dasar. Perayaan pertama Sukot tahun 5774 tahun lalu dari Israel. Kitab sucinya Tenak atau Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki, dan Hafirit Hakadasa Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Terus lagi. Sekarang kita mau lihat perayaan. Kita masuk pada terminologi tentang perayaan. Kita terus. Dalam bahasa Ibrani, perayaan diungkapkan dengan 4 kata. Moed, hari yang ditentukan Yahweh. Kak, sukacita, girang. Aseret, meninggalkan segala kesibukan duniawi. Dan kemudian melihat perspektif manusia. Kemudian Mikrakodes, hari khusus keagamaan. Kalau kita tidak tahu terminologi tentang perayaan, kita sembarang saja merayakan perayaan-perayaan. Bisa saja kita rayakan sumbernya dari kitab suci, bisa di luar kitab suci. Dari kitab suci eksegese, dikeluarkan dari dalam keluar. Dari luar kitab suci eksegese, dari luar iman dimasukkan ke dalam kekristenan untuk jadi milik Kristen. Kita melihat karena tidak tahu terminologi tentang perayaan itu sendiri. Kita terus. Di Israel dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 5 sampai 44 ada 7 hari raya. Hari raya pertama Hak Pesak. Imamat 23 ayat 4 dan 5. Hari raya kedua Hak Hamatsa, hari raya roti tak beragi. Dalam Imamat 23 ayat 6 sampai 8. Hari raya ketiga Hak Habikurim, yaitu dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 14. 3 hari raya ini berlaku pada di antara Maret April, ada bulannya ya. Bulan tanggal 14 sampai 22. Ada bulannya. Nah, Hak Pesak itu bicara tentang Yesua datang menebus dosa manusia, dengan darahnya kita disucikan. Hak Hamatsa, Yesua Masya sebagai ragi itu bicara tentang dosa. Yesua Masya tidak tanpa dosa datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Hak Habikurim, Yesua Masya adalah buah sulung kebangkitan dari antara orang mati. Pada bulan Mei ada namanya Safuot, Hak Safuot. Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Hari raya turunnya Torah. 2.500 tahun jarak antara turunnya Torah dengan ketuaan Roh Kudus 1.500 tahun. 1.500 tahun dari turunnya Torah, ketuangan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Sebab itu Hak Safuot juga disebut hari raya Pentakosta. Hari raya turunnya Torah dan hari ketuaan Roh Kudus. Ada hari raya Rosh Hashanah, hari raya Yom Tua. Imamat 23 ayat 23 sampai 25 ditiupkan